Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanwon, tetap semangat, tetap beraktivitas, teman-teman. Senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Semoga hari ini kita terus diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa menjalani hari ini dengan lancar ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana kondisi di sekitar exit tol Klaten pasca dibukanya exit tol Prambanan ya teman-teman, setelah dibuka secara operasional dari exit tol Prambanan. Kita akan melihat bagaimana kondisi saat ini arus keluar masuk di exit tol Klaten ini. Nanti juga kita akan melihat bagaimana dampak yang mungkin terlihat di jalan-jalan protokol yang ada di Kota Klaten ya teman-teman. Nanti kita akan menyusuri Jalan Pemuda, Jalan Veteran, Jalan Merapi maupun Jalan Sulawesi ya teman-teman, untuk melihat bagaimana kondisi jalan-jalan yang biasanya rame sebelum exit tol Prambanan ini dibuka. Apakah berdampak ataukah lengang, ramai, atau bagaimana, nanti kita lihat bersama-sama ya teman-teman. Adapun di exit tol exit tol Klaten ini terlihat lengang sekali ya teman-teman. Terlihat itu dari arah tol Jogja Solo itu sangat lengang sekali. Hanya ada 1-2 mobil yang nampak keluar dari exit tol Klaten. Nah, ini berbeda cerita ketika exit tol Prambanan belum dibuka secara operasional ya teman-teman. Hari ini hari Sabtu, biasanya akhir pekan begini ini sangat ramai sekali ya teman-teman di sekitar exit tol Klaten sebelum exit tol Prambanan dibuka. Namun saat ini terlihat sangat lengang sekali, seperti kuburan ya teman-teman. Ya tidak hanya lengang saja, ramai lancar ya teman-teman. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana kondisi yang ada di jalan-jalan protokol, apakah sama lengangnya seperti di exit tol Klaten ini ya teman-teman. Sebelum kita berjalan, seperti biasa monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silakan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silakan subscribe, karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Nah, langsung saja kita berjalan untuk melihat kondisi jalan-jalan protokol yang ada di Kota Klaten ini. Apakah terdampak dari pembukaan exit tol Prambanan yang biasanya ketika tol Jogja Solo sudah dibuka sampai dengan exit tol Klaten ini selalu saja padat ya teman-teman. Namun terlihat di depan kita ini kita sudah mulai berjalan di Jalan Raya Ki Ageng Gribik. Kita menuju ke arah Kota Klaten ya teman-teman. Nah, biasanya kalau jam-jam segini di akhir pekan ini jalan menuju ataupun dari exit tol Klaten menuju ke arah Kota Klaten ini sudah padat sekali. Nah, namun terlihat saat ini lengang ya teman-teman. Tidak ada bus-bus besar, bus-bus pariwisata yang memadati jalan Ki Ageng Gribik ini. Nah, ini terlihat lengang sekali. Nah, biasanya itu kalau sampai dengan pertigaan ataupun perempatan hutan Gergunung sampai dengan perempatan Tuoso ini selalu padat. Nah, ini nampaknya lengang sekali, lancar sekali ya teman-teman. Nah, ini kembali lagi normal sewaktu belum ada tol Jogja Solo ya teman-teman. Kondisinya kembali normal kota-kota Klaten, jalanan di Kota Klaten, khususnya di jalan Ki Ageng Gribik ini ya teman-teman. Nah, nampaknya saat ini juga wacana dari pelebaran jalan Ki Ageng Gribik ini belum terlaksana ya teman-teman. Nah, kemarin beberapa bulan yang lalu wacananya ini sebelah Lebaran akan dilakukan dari proses pelebaran. Namun karena memang terjadi perubahan rencana pelebaran jalan Ki Ageng Gribik yang sebelumnya diwacanakan dua sisi, yaitu kanan kiri dari jalan Ki Ageng Gribik ini, kemarin diwacanakan atau berubah hanya di jalur sebelah kiri kita ini ya teman-teman. Nah, saat ini kita sudah berada di perempatan Tuoso, kita terus berjalan ke arah Kota Klaten. Kita lanjutkan lagi
diwacanakan hanya jalur sebelah kiri ini yang akan dilakukan dari proses pelebaran. Sehingga terjadi sedikit pro dan kontra ya teman-teman. Biasanya karena memang pelebaran jalan ini biasanya dilakukan dua arah agar adil. Ini kemarin rencananya dirubah hanya jalur yang sebelah kiri ini saja. Tentu saja yang terdampak dari pelebaran jalan yang jalur sebelah kiri ini merasa keberatan ya teman-teman, karena hanya dilakukan satu sisi saja, sehingga wacana pelebaran jalan Ki Ageng Gripik ini nampaknya belum terwujud sampai dengan hari ini ya teman-teman. Belum ada pergerakan-pergerakan dari proses pelebaran jalan tersebut untuk mendukung exit tol Klaten. Namun dengan dibukanya exit tol Prambanan ini nampaknya pelebaran jalan ini juga kalau kita lihat tidak begitu urgent ya teman-teman. Karena kita terlihat pasca dibukanya exit tol Prambanan ini terlihat lalu lintas di jalan Ki Ageng Gripik ini juga tidak terlalu stuck ataupun tidak terlalu padat. Nah, ini normal saja, lancar-lancar saja ya teman-teman. Tidak terjadi ketersendatan seperti yang kita lihat sebelum dibukanya exit tol Prambanan. Nah, saat ini kita sudah sampai di perempatan Sangkal Putung. Kita terus menuju ke Jalan Veteran. Nah, di depan kita ini apabila kita ke kiri ini ke arah Masjid Al-Aqsa. Apabila ke kanan kita ke arah Bramen ya teman-teman. Kita terus lurus menuju Jalan Veteran. Di sebelah kanan kita ini adalah MAN Klaten, Madrasah Aliyah Negeri Klaten. Kita terus berjalan menuju ke arah Jalan Veteran ataupun Jalan Pemuda, jalan protokol yang ada di tengah-tengah kota Klaten. Bagaimana kondisi serta keramaiannya, apakah terdampak dari pembukaan exit tol Prambanan ini? Biasanya ramai sekali, apakah nanti lengang ataukah cenderung sepi ataukah masih ramai ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai di Jalan Veteran ini ya teman-teman. Apabila ke kiri ini ke arah Solo, nah ini biasanya di titik lokasi inilah titik pertemuan antara teman-teman yang dari exit tol dengan jalan arteri ya teman-teman. Kita ambil kanan menuju ke arah Yogyakarta. Setelah melewati Jalan Veteran, ini terlihat jalan protokol yang ada di tengah kota Klaten ini juga terlihat cenderung sepi maupun lengang. Tidak terjadi kepadatan maupun ketersendatan di beberapa titik lokasi ya teman-teman. Nah, ini adalah lampu merah ngingas. Nah, biasanya di sekitar lokasi ini sudah terjadi kepadatan ketersendatan yang cukup ruwet ya teman-teman. Apabila kita ke kiri ini ke Jalan Ronggo Wasirto, ke arah stasiun Klaten maupun ke arah terminal Klaten. Kita nanti terus lurus menuju ke arah DPRD Klaten ya teman-teman. Di sini juga terlihat, oh itu Mbak ini kenapa itu? Nampaknya tidak tahu, hanya dilihat lampu merah yang ada di sebelah kiri karena memang di lampu merah ini apabila teman-teman ingin ke arah Jalan Ronggo Warsito itu terus jalan terus ya teman-teman sehingga hijau. Nah, nampaknya tadi Mbak itu tadi melihat hanya lampu merah yang sebelah kiri ya teman-teman. Jadi teman-teman yang melewati jalan ini harap waspada untuk terus melihat lampu merah yang ada di atas ataupun yang ada di sebelah kanan ya teman-teman apabila ingin ke arah kota Yogyakarta. Nah, sebelah kanan itu adalah Bank Jateng ya teman-teman. Sudah selesai nampaknya proses pembangunannya. Yang lama kemarin kebakaran langsung dipindahkan ke gedung yang lebih mantap, lebih bagus lagi. Nah, kita lanjutkan terus menyusuri jalan protokol yang ada di tengah-tengah kota Klaten ini. Terlihat lengang sekali, tidak banyak kendaraan yang melewati jalanan ini ya teman-teman. Nah, tentu saja ini berbeda ketika exit tol Prambanan belum dibuka operasional. Terjadi penurunan yang signifikan ya teman-teman dari kendaraan-kendaraan yang melewati jalan protokol, jalan yang ada di tengah-tengah kota Klaten ini. Terlihat lengang sekali lalu lintas di Jalan Veteran ini ya teman-teman, dua arah, baik yang dari arah Jogja maupun dari arah Solo.
tidak banyak pengendara yang melewati jalan ini pasca dibukanya exit tol Prambanan. Nah, saat ini kita sudah berada di perempatan Bareng. Apabila ke kanan ini ke arah Bramen ya teman-teman, ke kiri ini ke arah mana ya? Lupa ya saya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingat ataupun tahu silahkan. Kami lupa ya yang ke sebelah kiri ini, tapi ini dari arah matahari itu juga bisa ya teman-teman, dari belakang matahari itu. Kita terus saja masih menunggu. Nanti selepasnya lampu merah ini kita sudah memasuki Jalan Pemuda. Jalan Pemuda ini satu arah, hanya dibuka untuk yang ke arah Yogyakarta. Jadi teman-teman apabila kebacut memasuki kota kota Klaten ini yang ingin ke arah ke arah Solo dari arah Yogyakarta, ini nanti melewati Jalan Andalas yang ada di sisi sebelah kanan kita ini. Nah, ini yang lampu merah ini sebelah kanan ini ya teman-teman, dari arah Yogyakarta menuju Solo, jalan arterinya. Nah, kita sudah memasuki Jalan Pemuda. Jalan ini hanya satu arah ya, terlihat juga lengang ya teman-teman. Suasana kota, suasana jalan protokol di Kota Solo, Kota Klaten, Kabupaten Klaten ini cukup lengang sekali, sangat berbeda sekali. Akhir pekan biasanya padat, ini hanya lengang-lengang saja teman-teman, karena juga mungkin masih terdampak dari operasional tol Jogja Solo dari eksil tol Klaten sampai dengan eksil Prambanan ini yang saat ini masih dalam tahap uji coba dan masih digratiskan, sehingga mungkin banyak pengendara yang langsung tertarik untuk mencoba sekaligus memanfaatkan karena mumpung masih gratis. Jadi teman-teman yang ingin mencoba silahkan. Tol Jogja Solo masih dibuka gratis dari eksit tol Prambanan sampai dengan eksit tol Klaten ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Kita kemarin berdebu-debu melihat debu-debunya ketika sudah dioperasionalkan, mumpung masih gratis kita manfaatkan. Nah, saat ini kita sudah berada di Simpang 5 Matahari ya teman-teman, ataupun saat ini Simpang 5 Klatos, Klaten Town Square. Nah, di sini terlihat juga lengang. Nah, ini apabila kita ke kanan ini ke arah Sidorejo, ataupun dari arah exit tol Klaten, biasanya teman-teman yang mengetahui jalan lebih singkat melalui jalur ini ya teman-teman, sebelah kanan tadi. Ini adalah sebelah kiri adalah Matahari ya teman-teman, ataupun Klatos saat ini sudah berubah nama menjadi Klatos, dan selanjutnya di sebelah kiri ini adalah Masjid Raya Klaten, dan di sebelah selatannya adalah alun-alun Klaten. Nah, ini alun-alun Klaten ya teman-teman, nampaknya sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menyambut hari jadi Kabupaten Klaten. Nah, nanti kabarnya akan banyak sekali acara-acara untuk menyambut, memperingati hari jadi Kabupaten Klaten ya teman-teman. Nah, ini malam minggu, kemungkinan nanti malam juga akan ada kegiatan untuk meramaikan hari jadi Kota Klaten. Nah, bagi teman-teman, wah saya lupa ya, hari jadi Kota Klaten itu tanggal berapa? Bagi teman-teman yang tahu silahkan komen di bawah. Ayo monggo, siapa yang tahu hari jadi Kabupaten Klaten ini jatuh pada tanggal berapa? Nah, kita terus saja berjalan menuju ke selatan. Di sebelah kanan kita adalah Kodim Klaten ya teman-teman. Terus saja terus berjalan ya, jalan lurus arah menuju Yogyakarta sampai dengan Tugu Adipura. Ini jalurnya searah. Selepas Tugu Adipura ini sudah kembali dua arah, jadi harus berhati-hati dan waspada, jangan terlena ketika memasuki jalan yang Perboden ya teman-teman. Karena ini tahu-tahu mak bedunduk sudah dua arah lagi, jadi harus terus diperhatikan lampu-lampunya. Nah, di jalanan ini juga sudah mulai banyak terpasang dari pita kejut ataupun polisi tidur, polisi bubuk ya teman-teman. Untuk membatasi kecepatan, karena memang dari jalur searah ini biasanya teman-teman lebih suka ngegas ya teman-teman, lebih suka ngegas, sehingga diberikan beberapa titik lokasi pita kejut ya teman-teman, agar teman-teman membatasi dalam hal kecepatan.
Nah, di depan ini adalah lampu merah Tugu Adipura. Apabila kita lurus ke arah Yogyakarta, nah, kita akan memutar ke kanan, untuk melewati jalan Merapi ya teman-teman. Nah, ini jalan arteri dari Yogyakarta. Apabila teman-teman ingin memasuki exit tol Prambanan ya teman, exit tol Klaten ya teman-teman. Nah, ini jalan Merapi ini. Biasanya dari jalanan ini juga ramai sekali karena memang dari Yogyakarta kemarin jalan ataupun akses menuju ke arah exit tol Klaten ini melalui jalan ini. Namun pasca dibukanya exit tol Prambanan ini juga terlihat lengang ya teman-teman. Nah, di sebelah kanan kita tadi adalah Samsat Kota Klaten. Nah, sebelah kiri kita ini adalah Rumah Sakit Cakra ya teman-teman. Gedungnya baru sudah mulai difungsikan nampaknya ini. Nah, ini sebelah kiri kita yang banyak parkiran motor-motor dan mobil ini ya teman-teman. Rumah Sakit Cakra, rumah sakit yang cukup ramai di Kota Klaten ini. Terlihat terus. Kita akan terus berjalan, nanti kita memutari sampai dengan Tugu Punokawan ya teman-teman. Nah, Tugu Punokawan nanti kita ambil kanan untuk melihat bagaimana gambaran ataupun dampak jalan-jalan protokol yang ada di Kota Klaten ini pasca dibuka exit tol Prambanan ini secara operasional. Nah, di depan ini adalah lampu merah GOR, lampu merah bukan GOR, lampu merah Stadion Trikoyo ya teman-teman. Satu-satunya stadion yang ada di Kabupaten Klaten. Nah, ini sebelah kiri kita ini adalah Stadion Trikoyo. Nah, ini stadion kebanggaan wong Klaten. Walaupun klub sepak bolanya tidak terlihat. Semoga saja nanti berkembang ya teman-teman, karena saya juga suka sepak bola. Saya tentunya sangat mengharapkan sepak bola di Kota Klaten ini akan berkembang ya teman-teman. Tidak hanya melihat Persis Solo maupun PSS ataupun PSIM. Jadi nanti Kota Klaten saya bermimpi bisa memiliki klub yang bisa dibanggakan ya teman-teman. PSIK, Persatuan Sepak Bola Indonesia Klaten, akan bisa berkembang. Saya sangat menantikan itu ya teman-teman sebagai warga Klaten tentunya. Nah, kita sudah memasuki Jalan Andalas ataupun Jalan Sulawesi. Nah, jalan ini juga perboden ataupun satu arah yang menuju ke arah Solo ya teman-teman. Nah, ini perboden. Wah, kalau kita ya saat ini kita bisa ngusik-ngusik seperti di di MotoGP ya teman-teman. Jalan ini meliuk-liuk, sangat enak sekali untuk cornering. Kemarin pas tuh dibuka exit tol Klaten ini sih tidak bisa cornering dengan Wah, saat ini kita bisa melakukannya lagi karena jalanan cukup lengang dan tidak begitu banyak pengendara yang melewatinya pasca dibukanya exit tol Prambanan ya teman-teman. Nah, saat ini kita bisa merasakan sensasi berkendara lagi ya teman-teman. Cukup mantap, memang cukup berdampak sekali pembukaan exit tol Prambanan di Kota Klaten ini ya teman-teman. Jalanan lebih lengang, jalanan lebih lancar karena memang tol Jogja Solo ini langsung bypass dari sebelah timur Kabupaten Klaten sampai dengan sisi sebelah barat Kabupaten Klaten, sehingga tidak mengharuskan pengendara ini melewati terjebak lalu lintas di tengah-tengah Kota Klaten. Nah, di depan kita ini adalah Tugu Punokawan ya teman-teman. Sebelah kiri ini ke arah Jalan Mayor Kusmanto yang nanti bisa diteruskan teman-teman menuju ke arah exit tol Klaten. Sebelah apabila lurus ini menuju ke arah Solo bagi teman-teman yang ingin menggunakan jalan arteri, dilanjutkan dengan jalan raya Jogja Solo, dan sebelah kanan ini nanti menuju ke arah Simpang 5 Klatos ataupun Simpang 5 Matahari Plaza ya teman-teman. Beginilah sedikit gambaran dampak operasional tol Jogja Solo di jalanan protokol Kota Klaten ya teman-teman. Sangat terdampak sekali, lebih lengang, lebih lancar pasca dibukanya exit tol Prambanan ini. Exit tol Klaten kita juga tadi sudah lihat
cukup lengang dan tidak banyak kendaraan yang melewatinya. Bak kuburan ya teman-teman, semoga saja yang tidak dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silakan subscribe, karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.